Lidah, ya namiro itu lidah. Lidah fihi khutut ya aswad wa abyad. Yaitu kain ya selendang sorban yang garis hitam putih. Ya. Nah, namirohnya itu pendek. Ya, sehingga para ulama jelaskan ya, dia dibaringkan dengan pakaian perangnya, ya, dalam tanda kutip pakaian yang menempel. Ya, adapun armornya, baju armornya, sepatu perangnya, helmnya, kalau misalnya pakai helm, ya itu semuanya dibuka. Ya, baju perangnya tetap, ya, dia tidak dimandikan untuk korban perang. Adapun ini masyarakat biasa, ya, maka dimandikan. Ya, maka kepala itu yang pertama. Dan itu tutup kepala antum nih. Ya. Nah, namun ketika kemaluan terbuka, maka kemaluan yang utama. Nah, seperti ini. Ya, karena mau tidak mau, ya, bukan seperti ini. Kayak gini. Nah. Ya. Karena mau tidak mau seperti ini. Ya, mau tidak mau seperti ini. Ya. Kalau cukup, ya. Ini tangan diginikan, ini tidak ada sunnahnya ya, tidak ada dalilnya, ya. Dan kalau kita lihat seperti ini nanti menonjol, lebih bagus ya dibiasakan aja, ya, dibiasakan aja. Dirapatkan, karena lebih hemat space juga. Nah, ini ditutup seperti ini cukup. Ya, nanti kakinya bisa ditutup pakai izhir, pakai rumput. Ya, kata Syekh Hussein, kalau tidak ada izhir, ya, izhir itu serai, ya, daun serai. Ya, kalau tidak bisa pakai rumput hashish, kata beliau. Ya, diganti pakai hashish. Ya, itu kalau tidak punya. Nah, masalahnya orang kita ini kan punya. Ya, pasti punya. Ya, bisa Anda pastikan punya. Ya, karena kita sudah pelajari yang pertama, ini diambil dari ra'sul mal mayyit, ya, dan dari hartanya mayyit. Kalau mayyit itu meninggal punya HP, HP-nya jual. Ya, jangan langsung dikasih ke anaknya. Kalau punya perhiasannya jual, khusus untuk kapan? Ya, karena urutan yang pertama dari ra'sul mal mayyit, bukan dari suami. Ya. Jadi kalau istri meninggal, bukan pakai duit suami beli kain kapan, ya, tapi pakai harta istri. Istri pasti punya, ya, sekurang-kurangnya punya HP. HP-nya itu dijual, jangan langsung dibagikan, jangan langsung dikasih anak, karena kalau kasih ke anak itu masuknya waris. Ya, tapi hartanya dijual dulu, HP-nya dijual. Kalau dia misalkan punya sepedanya dijual, yang punya dia, harta dia, yang dikasih sama suaminya. Ya, kalau punya perhiasan, punya antingnya dijual untuk beli kain kapan. Ya, baru kalau memang dia tak punya harta sekali, baru yang kedua, yaitu ya orang yang dilazimkan untuk berikan dia nafkah. Ya, seperti suaminya. Ya, kalau anak maka orang tuanya. Ya, baru nafkah. Ya, kalau tidak ada juga yang melazimkan beri nafkah, tak punya duit, berarti ini memang benar tak ada duit, homeless sekali dia. Ya, maka lanjut yang ketiga yaitu baitul mal. Ya, baitul mal. Kalau ternyata di negaranya tidak ada baitul mal, ya, tidak ada baitul mal. Baitul mal bukan donasi. Ya, baitul mal itu memang diambil dari uang zakat. Ya, dari uang sodako, dari uang zakat ke baitul mal. Ya, kalau tidak ada, baru yang keempat, yang terakhir, yaitu kewajiban kaum muslimin dan pemerintah. Ya, bahkan pemerintah, ya, dijelaskan bahwa pemerintah itu boleh mengambil, kalau memang negara tidak punya, pemerintah boleh mengambil dari siapa yang mereka lihat. Ya, misalnya pemerintah lihat, hantu, pulus. Ya. Kalau pemerintahnya tidak punya duit, nah, masalah pemerintah kita pasti punya. Ya, kaum muslimin punya. Yang keempat baru pakai open donasi. Ya, jangan kaum muslimin itu duitnya banyak langsung pakai open donasi aja. Open donasi pengadaan kain kafan, enggak.
Ya, selama dia punya harta maka hartanya dulu yang dipakai. Ya. Nah, sekarang kita kafan normal. Ya, kafan orang normal. Ini tadi daurah ya. Daurah. Untuk masalahnya kayak kafan normal. Lari dong antum. Ya. Mayat hidup. Mayat hidup. Mayat hidup. Mayat hidup. Mayat hidup. Mayat hidup. Oh, pakai kuah. Ini yang kafan 3 kan? Oh, pakai kuah. Ujung atau kepala. Terkait dengan tali kafan, ini tidak ada dalilnya ya. Mau 3, 4, 5 kain itu tidak ada dalilnya. Ya, murni kain tali tersebut digunakan untuk apa? Untuk hajah. Ya, untuk kebutuhan. Ya, biar apa? Biar auratnya tidak tersingkap tadi. Aurat si mayit tidak tersingkap. Mayat hidup. Satu. Mayat hidup tadi. 3 lah. Memang. Nah, 1 di sini kalau misalkan ada, bagusnya itu adalah Yang pakai baju buku. biru tuh, Ya, pakai gaharu. yang ketawa. Ya, kalau orang Arab biasanya kainnya ini sebelum dipakai mereka udah diasapin dulu, pakai asap gaharu. Ya, tadi Anda dengar dari Ahdiki katanya sekarang gaharu ada yang versi bubuknya. Nah, ini boleh 1 dianukan gaharu. Kalau memang tidak ada pakai parfum, nah kalau ini boleh kan ini kain. Mau pakai parfum yang apa? Yang 1500 ml itu boleh. Mau pakai parfum malaikat subuh boleh. Ya, yang penting jangan sampai mengganggu kaum muslimin. Ya, 1 kasih parfum, 2 dikasih lagi parfum. Abi. Ya. Nah, ini Abi kasusnya Ridwan. kainnya panjang. Ya, Masya. kalau kasusnya kainnya pendek, misalkan kainnya pendek, ini boleh dimeringkan. Ini. Kamu nih sini ya benda. Kira ya. Nah, ini boleh dimeringkan seperti ini. Karena badan tentu lebih lebar dari kaki. Ya. Nah, langsung mayatnya naik keluar. Tarik keluar. Nah, ini mayatnya otomatis. Ya. Jangan. Nah. Ya. Silakan. Kanan dulu, baru yang kiri. Satu loh yang atas dulu. Biar rapi. Jangan terlalu rapat palanya, tidak bisa nafas. Aman, Beb? Jawab, Beb ya? Aman ya? Nah, satu lagi. Nanti terakhir pun bisa. Dan pocong. Itu pocong itu. Tutup ya. Beb, aman, Beb? Hah? Bisa nafas tak? Bisa. Bisa. Alif dari pocong. Atas sudah tutup. Jadi pocong. Wah, jangan. Wih. Jangan. Enggak. Mayat hidup tadi. Praktek, Bang. Praktek. Apa? Nah, ini berarti tadi apa nih? Nah, ini Pak. Beneran mati enggak tuh? Ikat ini ya, ikat hidup ya. Beb, bisa nafas, Beb? Aman ya? Tuh, itu. Nah, di antara para ulama fikih ada yang masukkan di dalam kitabnya, di antara anjuran adalah menggunakan kain katun. Nah, ini kain katun. Ya, apakah ada dalilnya? Jawabannya tidak ada dalil. Ya, namun katun Gagra. Nip. ya, namun katun ini direkomendasikan karena fungsional. Fungsinya apa? Katun ini dia memiliki pori-pori sehingga angin bisa masuk. Ya, sirkulasi udaranya bagus. Ya, karena kalau sirkulasi udaranya tidak bagus, dikhawatirkan mayit cepat busuk. Ya, mayit cepat busuk. Ya, kemudian bagusnya kain katun ini dia menyerap air. Ya, sehingga tadi kalau misalkan masih ada basah-basah sedikit, dia terserap oleh kain katun itu. Sehingga menyebabkan kulit mayit tetap kering. Ya, kulit mayit tetap kering. Ya, menunda pembusukannya. Ya, menunda kebusukannya.
Ya, kemudian untuk perempuan boleh pakai kain sutra. Khusus perempuan boleh. Ya, tapi kata para ulama, ini amalan yang dibenci. Ya, amalan benci kenapa? Karena sutra itu mahal. Ini termasuk di antara menghamburkan harta. Ya, termasuk di antara ya hal yang mubazir. Ya, kemudian di antara sunnahnya adalah menggunakan kain yang bergaris. Ya, kain yang bergaris. Ini kain yang bergaris boleh di lapisan 1, boleh di lapisan 2, atau boleh di lapisan yang ketiga, boleh. Ya, sebagian para ulama diantaranya ya, di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berpendapat bahwa menggunakan kain yang bergaris sudah dimansuh. Ya, karena Nabi katakan apa? Ilbasu min siyabikum al-abyad. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Ya, maka Ibnu Hajar berpendapat kain yang bergaris-garis itu telah dimansuh. Ya, namun pendapat Ibnu Hajar ini diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullah pendapat bahwa itu tak dimansuh, sehingga opsional saja. Ya, mau pakai kain yang bergaris boleh, mau di lapisan 1 boleh, di lapisan kedua boleh, di lapisan yang ketiga juga boleh, tapi salah satunya saja, jangan semuanya pakai yang garis. Ya, salah satu. Ini sebagai bentuk apa? Mengcompare antara dalil-dalil yang ada. Ya, mengcompare dalil-dalil yang ada, maka boleh pakai di lapisan 1, 2, ataupun 3. Ya, udah selesai, maka mayitnya diikat. Ya, maka dilakukan amalan-amalan yang selanjutnya. Ya, ini udah Praktek selesai. cewek tuh. Ya. Iya, praktek untuk orang cewek yang meninggal. Itu sebenarnya itu cowok. Isinya siapa? Isinya cowok. Kemudian Anda lupa. Ya, kemudian Anda lupa. Jika ketika kita mau menutup mayit dengan kain kafan, ditemukan ternyata keluar air kencingnya misalnya, keluar kotorannya, apakah mandinya harus diulang? Jawabannya adalah tidak. Ya, pendapat yang paling roje adalah mayatnya tidak dimandikan ulang, tapi cukup dibersihkan saja bagian yang kotoran itu. Ya, yaitu ya, atau misalnya sudah dibungkus seperti ini, dilihat ternyata ada kuning-kuning di pantatnya. Ya, ada kotoran. Ya, maka dibuka, dibersihkan kotorannya, kainnya itu dilap. Ya, kainnya dibersihkan. Ya, kainnya dibersihkan. Kalau misalkan ada yang baru, ya boleh diganti dengan yang baru. Ya, kainnya kita nanti bisa dipakai untuk yang lain. Tapi kalau misalkan karena tadi ingat ini dari hartanya mayit, ya bagusnya dibersihkan saja. Ya, dibersihkan, ya dimeringkan, ya dibersihkan kainnya, kemudian dilap. Jangan lupa, jangan sampai kainnya ini lembab. Ya, tapi kalau lembab-lembab sedikit tidak apa-apa. Ya, kalau sampai kain ini basah, dikhawatirkan tadi ya amalan yang kita lakukan itu sia-sia, yaitu mayat cepat busuk. Ya, maka mandi tak perlu diulang. Ya, lanjutkan saja, tapi tetap dibersihkan. Ya, pantatnya dibersihkan, kemaluannya dibersihkan, tetap menggunakan hirqah. Ya, tetap menggunakan hirqah. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ya, ada yang terlewat enggak? Tidak ada ya? Dari kita saja ada yang terlewat enggak? Tidak ada ya? Nah, Anda rasa mungkin itu saja sudah cukup. Untuk akhwat secara umumnya sama. Ya, secara umumnya sama. Bedanya tadi mungkin yang pertama itu boleh dikasih kain tambahan. Ya, biar apa? Biar tonjolan payudaranya itu tidak tampak. Ya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, di antaranya ulama Syafi'iyah mengatakan boleh perut itu diganjal pakai batu. Ya, kenapa? Karena ini buka kepala orang nih. Nah, ya, boleh diganjal pakai batu karena umumnya mayat yang meninggal itu biasanya nanti ada gas di perutnya. Nah, khawatirnya itu nanti akan muncul dan nanti akan menjadi buah bibir masyarakat. Kasihan mayat digibahi. Ya, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa dikasih batu di sini. Untuk apa? Menahan perutnya agar tidak ngembung. Ya.
Namun para ulama ya memakruhkan penggunaan hal-hal yang mulia seperti penggunaan mushaf. Ya, jangan karena dia ini ulama, mayat kiai, ya boleh dipakai mushaf. Ya, tidak. Ya, mushaf tidak boleh digunakan di sini. Ya, kitab apakah boleh? Walaupun dia ini mayat ulama, boleh kamu gunakan kitab? Jawabannya tidak boleh. Ya, jadi batu boleh, kayu boleh, asal bukan sesuatu yang mulia. Ya, lalu ditutup pakai kain sampah. Bisa dipahami tidak? Ya, bisa ya. Baik, mungkin saja yang bisa kita sampaikan di sini. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.